Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Allah yang boleh kami sapa, kami tinggikan di dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami menghampiri tatamu yang kudus, menaikkan segala ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Namun sebelum kami mendengarkan satu firman-Mu Tuhan, izinkan kami berdoa untuk doa syafaat. Yang pertama, berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin bangsa negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para bupati, gubernur, para camat, lurah, bahkan kadus-kadus sampai RT-RT di wilayah pelosok pedesaan, bahkan setiap mereka Tuhan, biarlah roh hikmat, pengertian, kewajiban, sehingga mereka pun boleh menjadi pemimpin yang punya roh takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di gedung ini Tuhan, kiranya Engkau juga terus memberkati. Engkau tolong jadikanlah jemaat-Mu yang semakin maju, semakin mandiri, semakin misioner, bahkan menjadi jemaat yang semakin sadar akan, juga semakin menjadi warga masyarakat yang peduli dengan lingkungan. Tuhan, saat pagi ini kami juga mendoakan untuk teman-teman kami, para mahasiswa yang dari UKDW, UKSB, Universitas Ngudi Waluyo, Universitas PNS atau Sanata Dharma, bahkan juga universitas yang lain yang mereka selama 3 hari ini datang ke gedung. Mereka berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana kami sebagai warga masyarakat dan juga warga jemaat diajarkan untuk mengelola sampah, barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna, bahkan bisa bermanfaat. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah mereka lakukan, mereka kerjakan di dusun gedung ini Tuhan, mereka juga berkati dalam kehidupannya, di dalam studinya, bahkan apapun yang mereka lakukan nanti Tuhan juga akan menolong banyak orang. Tuhan, saat pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di gedung ini Tuhan, baik itu kegiatan yang ada, kegiatan dari Bapak Majelis, Komisi Pemuda, ibu-ibu sekolah minggu, bahkan kelompok-kelompok Tuhan, biarlah kami saling bersinergi satu dengan yang lain, tidak lain tidak bukan semua Tuhan yang untuk kemuliaan. Ya Tuhan, saat pagi hari ini kami akan belajar firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara, berkata-kata melalui lidah mulut bibir hamba-Mu yang penuh keterbatasan, penuh kekurangan ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara dan berkata-kata. Kiranya bukan karena kepandaian manusia, namun roh hikmat, pengertian, kewahyuan Kau anugerahkan atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu bisa kami lakukan, dan firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku dan juga terang bagi jalanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Salam Bapak Ibu. Nama Tuhan, saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah kami siapkan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab manual maupun Alkitab elektronik. Kita akan membuka dari kitab 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu juga warga jemaat membaca ayat yang genap. Nanti ayat yang ke-13 kita baca secara bersama-sama. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang mendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Bukan peminum, bukan pemarah,
melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, janganlah jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Melainkan orang yang memelihara rasa iman dalam hati nurani yang suci. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam dapat bersatu dengan leluasa. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, karena hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Itu bukan karena kebetulan. Tema saat pagi hari ini yang saya siapkan yaitu pemimpin yang melayani, atau pemimpin ingkang kladosi, tapi servant leadership. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan lalu juga membagikan, sehingga firman ini bisa menjadi berkat bagi siapapun. Bapak Ibu jemaat yang sekali kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki bulan Oktober, kita memasuki minggu yang pertama. Setelah kemarin kita memperingati hari apa Bapak Ibu, kalau ada yang tahu? Itu hari kesaktian Pancasila. Jadi 1 Oktober itu hari kesaktian Pancasila. Dan saat ini kita belajar namanya satu tema, yaitu pemimpin yang melayani atau pemimpin ingkang kladosi. Nah, bahasa Inggrisnya meniku nek boten klentu nggih. Wong kula boten bisa Inggris, servant leadership. Awet napa Bapak Ibu, atau kenapa kok saya mengambil tema ini? Sebab pada tanggal 13 November, 1 bulan yang akan datang, Jemaat di Gedong akan mengadakan reorganisasi, yaitu memilih para pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang akan melayani jemaat 5 tahun ke depan. Jadi kenapa kok saya ambil tema tentang pemimpin yang melayani? Karena mungkin Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pemimpin yang melayani, di sini ada 13 ayat, itu ada kriteria seorang pemimpin. Yaitu saya akan membacakan ayat yang kedua. Karena penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Kalau saya secara pribadi merenungkan ayat-ayat ini Bapak Ibu, mungkin secara pribadi saya pun tidak layak. Karena apa? Saya bukan punya istri 2, tapi mungkin terkadang kehidupan saya secara pribadi tidak layak. Itu digambarkan juga seperti sampah yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Kenapa kok tadi pagi kebetulan masih ada yang sampah yang tertinggal? Ternyata Roh Kudus mengingatkan kita semua, itu gambaran sampah
kalau dilihat itu mungkin tidak berguna. Tapi setelah sampah itu dikelola, diolah, itu pasti akan menjadi barang yang berguna. 2 hari yang lalu warga masyarakat untuk datang ke gereja, ternyata dari tim itu mengajarkan bagaimana mengelola sampah. Sampah yang organik dan non-organik. Itu ternyata ada sampah-sampah yang selama ini mungkin kita buang di jalan atau di aliran air. Ternyata kalau itu dikelola, itu akan menjadi sampah yang sangat berguna dan bermanfaat. Bahkan ketika kemarin ada namanya botol aqua, ketika botol-botol itu sudah diisi, ternyata itu bisa menjadi kursi yang empuk. Ketika itu bisa bekerja sama dengan tukang jahit. Itu juga gambaran kita semua manusia yang berdosa, itu digambarkan sampah yang tidak berguna. Tapi karena kasih setia Tuhan, kita menjadi orang yang berguna, bahkan bisa melayani. Kalau secara pribadi saya melayani di mimbar ini, itu bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan Yesus yang penuh kasih itu memungut saya dari tempat sampah, dari orang yang berdosa. Ketika masa muda suka berjudi, kalau mabuk-mabukan saya tidak kenal, main perempuan pun tidak, saya tahunya berjudi. Tapi Tuhan memanggil saya untuk melayani. Itu apa? Saya bertobat. Lalu Bapak Ibu, selanjutnya kenapa kok perlu adanya namanya reorganisasi di dalam jemaat? Karena tujuannya dengan adanya pemimpin yang baru, harapannya nanti itu akan meneruskan apa yang sudah para majelis atau pemimpin jemaat lakukan selama ini. Mungkin ketika nanti ada orang-orang yang terpilih atau orang-orang baru yang terpilih, itu pasti akan muncul pemikiran-pemikiran baru. Ya mungkin selama ini Bapak Ibu warga jemaat memilih, oh majelis sing saiki iki kerjane kurang. Oh, aku tak berdoa ben dipilih dadi majelis ben aku iso mengenai pikiran-pikiran sing anyar atau memberi pikiran-pikiran atau wacana-wacana yang baru. Jadi ini namanya reorganisasi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Reorganisasi supaya pertumbuhan jemaat itu semakin terus ada. Karena bagaimanapun yang namanya jemaat itu terus harus ada sampai kapanpun. Sampai Tuhan Yesus datang ke dunia yang 2 kalinya, jemaat atau orang-orang percaya itu harus terus konsisten. Konsisten artinya apa? Terus mengikut Tuhan sampai akhir. Mungkin kalau kita yang sudah dipanggil Tuhan, suatu saat dipanggil Tuhan, itu juga akan ada generasi-generasi penerus gereja ini. Jangan sampai gereja yang sudah ada ini ketika mungkin suatu saat yang sudah tua, sudah dipanggil Tuhan, terus tidak ada generasi penerusnya. Jadi itu harapan dengan adanya jemaat terus menerus, ada reorganisasi, itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang mau melayani. Tentu Bapak Ibu ada ciri-ciri khas pemimpin yang mau melayani, yaitu pertama tetap rendah hati, yaitu rendah hati seperti Kristus yang rendah hati. Lalu yang kedua bisa menjadi teladan yang pertama yaitu di tengah-tengah keluarganya. Karena apa Bapak Ibu? Keluarga adalah bagian
dari gereja yang terkecil. Seandainya keluarga-keluarga Kristen hidupnya hancur, otomatis yang namanya jemaat itu tidak akan pernah kuat. Makanya gereja yang kuat adalah gereja yang dimulai pemuritan dari keluarga-keluarga. Seperti tadi malam kami sharing dengan anak-anak yang ditempatkan di rumah kami, itu kami secara pribadi juga memuridkan mereka. Tujuannya apa? Bahwa pemuritan itu di tengah keluarga. Itu termasuk juga penginjilan Bapak Ibu. Sekalipun mereka sudah percaya Yesus, tapi dengan adanya itu kita saling menguatkan. Demikian juga Bapak Ibu jemaat yang kekasih Tuhan, kita sebagai orang percaya itu betul-betul harus melayani. Ya seperti firman Tuhan yang ayat yang ke-13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Makanya Bapak Ibu, ini ada kriteria seorang pelayan atau penilik jemaat atau diaken. Itu tujuannya ketika para penilik jemaat hidupnya benar, terutama dengan keluarganya, itu nanti akan menyaksikan seorang suami yang akan menyaksikan istrinya. Salah satu contoh, saya yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini, kalau saya setiap hari itu kasar dengan Ibu Sugiani, otomatis saya sudah cacat. Mungkin Ibu Sugiani bisa protes, oh ternyata dia pun bisa khotbah, tapi ora iso nglakoni, atau jarkoni atau gajah diblangkoni iso khotbah, ora iso nglakoni. Berarti itu cacat. Jadi seorang penilik jemaat itu harus betul-betul memuridkan dulu di tengah keluarga, yaitu menginjil di tengah keluarga. Pertama, seorang suami harus menginjil istrinya, anaknya. Mungkin suatu saat jika ada ibu yang terpilih, itu harus menginjil bapaknya dan anak-anaknya. Supaya apa? Tujuannya ketika nanti bersaksi itu tidak dibuka orang. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam ayat yang ke-7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi ini memang betul-betul Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya merenungkan tema apa Tuhan yang harus saya berikan. Kebetulan jadwal khotbah itu baru kemarin jadi. Akhirnya saya tadi malam betul-betul merenungkan firman Tuhan, apa yang harus saya sampaikan. Ternyata Tuhan memberikan hikmat, yaitu tentang pemimpin yang melayani, utawi pemimpin yang itu adosi. Jadi seorang pemimpin yang mau melayani itu betul-betul mau merendahkan diri, rela dihina, mungkin rela tidak diperlakukan tidak adil. Itu namanya seorang pemimpin yang melayani. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah 3 hari ini jemaat gedong kehadiran tamu-tamu. Ini yang saya catat ya. Itu adalah namanya Satya Wadana Leadership Camp 2022 regional Jawa Tengah dan DIY. Ini yang saya catat ada UKSW, Udinus itu Universitas Dianuswara Semarang, terus Universitas Negeri Solo, Universitas Tidar Magelang, UKDW Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, mungkin juga ada universitas yang lain. Dan mereka datang ke gedung ini adalah para calon pemimpin-pemimpin, dan mereka membantu warga masyarakat bagaimana mengelola sampah. Mungkin ini cerita sedikit ya, sekitar 3 hari yang lalu mereka datang, itu ketika kami dengan tim Karang Taruna ngobrol dengan mereka, apa yang diusulkan, yaitu kami berbicara tentang keadaan sampah. Dan akhirnya terus
dari tim UKSP merespon dengan baik. Terus dari setiap warga-warga diberikan tempat sampah 2. Itu tujuannya apa Bapak Ibu? Itu nanti ada sampah-sampah yang bisa dipilah-pilah. Ada sampah plastik, sampah botol. Kalau sampah plastik dan sampah botol itu nanti bisa dikumpulkan, nanti Karang Taruna akan mengelola. Tujuannya itu sampah yang bisa dijual. Lalu kalau di samping-samping gereja itu mereka juga berbicara apa yang perlu diperlukan untuk pengelolaan sampah. Kami membutuhkan tempat sampah di gereja. Akhirnya di gereja juga nanti dikasih dipas bahkan tempat-tempat umum. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya warga masyarakat tidak membuang sampah dengan sembarangan. Karena nanti sampah-sampah itu bisa dikelola dengan baik, dengan harapan itu menjadi sampah yang tidak berguna menjadi barang yang berguna, dan nanti ketika sampah itu dijual itu bisa mendapat nilai tambahan. Istilahnya kalau orang Gedong itu dapur tambah ngebul. Jadi itu harapannya. Jadi Bapak Ibu jemaat-jemaat milik Tuhan, kenapa kok namanya jemaat itu perlu diadakan reorganisasi? Dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 2 ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, juga dapat mengajar orang lain. Jadi harapannya reorganisasi ke depan itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul mau melanjutkan perjalanan jemaat Gedong. Artinya kami majelis yang sudah lama mungkin nanti tidak terpilih lagi. Ketika ada pemimpin-pemimpin yang baru, itu kami belajar memberikan kepercayaan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya jemaat itu terus berjalan. Jadi ini betul-betul namanya pemuritan. Pemuritan itu mempercayakan kepada orang-orang yang lebih muda untuk duduk di depan. Makanya beberapa hari yang lalu saya pernah nge-share di grup, itu grup di mana-mana Bapak Ibu. Pemimpin yang hebat bukan karena dia pemimpin yang lama berdiri di mimbar, tapi justru pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat daripada dirinya, dan dia tetap menolong generasi baru atau generasi itu untuk berdiri, sehingga generasi baru itu nanti juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang lebih hebat dari dirinya. Itu namanya pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil, dan pemimpin yang melahirkan pemimpin-pemimpin. Jadi ini harapan ke depan kami sebagai majelis yang sudah melayani, ketika nanti akan ada pemimpin yang dipilih itu pemimpin yang sudah ada ini, ketika tidak terpilih akan terus mendorong pemimpin-pemimpin yang baru ini supaya betul-betul menjadi pemimpin yang hebat, dengan harapan yaitu itu namanya pemuritan terus berjalan. Kalau di istilah biasa itu gembala bergerak, jemaat dipulihkan, otomatis jemaat itu akan semakin kuat. Dengan harapan Bapak Ibu, dengan adanya reorganisasi nanti jemaat Gedong itu semakin eksis, semakin luar biasa, dan terus bisa menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana hamba-Mu telah selesai berbicara berkata-kata. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami siap menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Karena Engkau sendiri sudah melayani, biarlah itu teladan Kristus terus hidup di dalam kami.
Demi nama Bapa, Tuhan kami Kristus doa ini kami naikkan. Amin.